Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rahma dengan nomor NIM 2018-41108. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Ibu Olive selaku dosen komunikasi internasional terkait dengan pers media di Turki. Di sini saya langsung mengambil informasi dari narasumbernya, yaitu teman saya yang bersekolah di sana. Jadi saya mewawancarainya melalui video. Berikut adalah video wawancaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Nur Fadilah. Saya sekarang tinggal di Turki sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Saya sekarang kuliah di Universitas Kırklareli University sebagai jurusan arsitektur. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan, di mana perbedaan pers media di Indonesia dengan pers media di sana, maksudnya di Turki. Pers di Turki ini menurut aku sih, aku nggak begitu tahu sebenarnya. Tapi menurut aku sendiri, perbedaan pers di Indonesia dan Turki, di Turki itu lebih mengutamakan media-media untuk kaum-kaum lansia. Karena di Turki itu, kaum-kaum lansia itu banyak sekali. Seperti koran, radio masih ada di Turki. Masih dijual belikan. Pokoknya masih banyak lah intinya. Kalau di Indonesia, sekarang radio itu udah ada di smartphone, koran juga udah ada di smartphone, seperti aplikasi Babe. Itu di Indonesia jauh lebih maju daripada Turki menurut saya. Sama seperti aplikasi Gojek, itu di Turki itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Di Turki itu nggak ada. Jadi menurut aku sih masalah-masalah seperti itu di Indonesia lebih maju. Terus kedua, apa peran pemerintah dalam mengembangkan pers di sana? Menurutku lagi peran pemerintah di sini tuh kayak pemerintah sama media pers ini kerjasama ya guys. Karena pemerintah di sini sangat terbuka untuk masyarakat umum. Seperti kayak masalah kecil aja itu sama media itu udah dibuka gitu langsung, dan di sini tuh live gitu. Sama seperti di Indonesia, tapi kalau di Indonesia tuh apa ya? Menurutku masih kurang perbedaannya itu. Terus yang ketiga, bagaimana perkembangan pers dan media massa di sana? Perkembangan di sini tadi udah aku jelaskan, di sini itu masih tertinggal. Di sini tuh masih banyak menggunakan radio dan koran. Walaupun ada juga aplikasi Turki itu sangat jarang, karena Turki itu mencintai bahasanya. Jadi dia kayak menggunakan bahasa Inggris, dia nggak begitu senang. Jadi menurutku masih kurang perkembangannya. Terus keempat, apa jenis media massa yang sedang populer di sana? Nah, kalau di Turki kan aku bilang lagi sekali lagi, di Turki itu banyak orang-orang lansia. Jadi di sini kebanyakan menggunakan koran dan radio. Sekalinya ada media seperti aplikasi media sosial itu hanya anak muda, dan itu nggak terlalu banyak guys. Pokoknya intinya lebih banyak radio dan koran. Kelima, siapa sasaran khalayak untuk pers dan media massa di sana? Di sini lebih ke arah orang-orang lansia, karena orang-orang anak-anak muda di sini tuh kayak nggak peduli banget sama masalah-masalah negara, masalah-masalah situasi desa atau daerahnya gitu. Anak-anak muda di Turki itu kayak masih kurang banget. Oke, keenam, lanjut. Apa topik yang sedang trending di sana? Di Turki sekarang masih trending masalah new normal, karena di Turki itu udah menggunakan sistem new normal ya guys. Kayak di kotaku sekarang, di kota Kahramanmaraş itu udah menggunakan new normal udah 2 minggu yang lalu. Karena di Turki itu COVID di Turki itu udah menurun banget. Tapi sekarang di kotaku udah mulai di lockdown lagi untuk hari Sabtu dan Minggu. Jadi misalkan hari Senin sampai Jumat tuh kayak new normal, bebas, tapi harus menggunakan masker, sering cuci tangan, dan pokoknya seperti itu. Oke, lanjut. Ketujuh, bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah? Pengawasan pemerintah tuh kayak di sini nggak begitu seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau misalnya kita ngomong salah dikit itu di penjara. Kalau di sini tuh enggak. Jadi di sini kayak ada bebas berpendapat. Lagian kan di sini presidennya juga nggak begitu arogan banget ya. Jadi menurutku kalau misalkan kita di Turki, misalkan aku di Turki nih, aku mempunyai sebuah pendapat dan punya saran untuk pemerintah Turki. Nah, itu orang-orang pemerintah Turki itu kayak terbuka luas.
Jadi menurutku Indonesia dan Turki itu masih lebih masih luas Turki untuk masalah bebas berpendapatnya. Oke. Jadi pengawasan untuk masalah pemerintah itu kayak nggak terlalu ketat lah istilahnya mah. Oke, lanjut. Eh, 8 nih, ke-8. Apakah ada aturan kebebasan berekspresi dalam pers dan media di sana? Ya, tadi aku juga udah bilang di Turki itu bebas banget berpendapat dan tidak ada misalkan kita ngomong apa ngehina presiden atau apapun itu ditangkap, enggak. Di sini tuh bebas berpendapat karena di sini tuh dulunya kan ada dua kubu masalah, kubu Ataturk dan kubu Erdogan. Jadi di sini tuh nggak ada, di Turki tuh nggak ada misalkan kalau misalkan nggak suka sama Erdogan kita harus kayak gini-gini, nggak suka sama Ataturk jadi kayak gini-gini, nggak. Di sini tuh bebas guys, karena di sini tuh Islam sekuler, lebih banyak Islam sekuler, jadi mereka bebas gitu istilahnya. Oke, lanjut. Apa ada kendala pers media di sana dan harapan Anda untuk pers dan media di sana apa? Harapanku cuma satu sih, kalau di Turki tuh anak mudanya kurang berekspresi seperti di Indonesia tuh. Kayak Indonesia kan kita lihat kayak mahasiswanya, kalau misalkan ada pemerintah yang masih kurang, pasti mahasiswa turun tangan. Kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh anak-anak mudanya masih kurang, jadi kayak kurang berita gitu loh, kurang membaca-baca berita media. Jadi ya lebih banyak orang-orang lansia menurutku. Ya mungkin segitu aja. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, jadi itulah wawancara saya dengan teman saya tadi terkait dengan media pers di Turki. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.